Pemerintah dan OJK mendorong demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan bursa nantinya tidak lagi hanya terbatas pada perusahaan sekuritas anggota bursa, namun dapat dibuka kepada pihak lain. Soal MSCI mengenakan kita sanksi bursa asing jadi keluar gitu. Nah kalau nanti kita nggak berubah mengikuti bursa lain, mungkin kita tidak lagi dilirik oleh bursa-bursa yang ada di dunia. Apa jadinya kalau Danantara menjadi pemegang saham di Bursa Efek Indonesia? Pasar modal Indonesia sedang menghadapi momentum penting. Indonesia memang masih mempertahankan status sebagai emerging market, namun MSCI tetap memberikan catatan serius terhadap transparansi, struktur kepemilikan saham, penentuan saham beredar di publik, dan integritas perdagangan. Di tengah sorotan itu, pemerintah dan OJK mendorong demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan bursa nantinya tidak lagi hanya terbatas pada perusahaan sekuritas anggota bursa, namun dapat dibuka kepada pihak lain. Demutualisasi disebut dapat memperkuat tata kelola, profesionalisme, dan juga daya saing Bursa Efek Indonesia. Namun perubahan ini juga melahirkan pertanyaan siapa yang akan memiliki bursa, bagaimana independensinya dijaga, dan kemudian apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh investor retail. Sudah bersama saya lagi adalah Pak Hamdi Hasarbaini. Beliau saat ini adalah pelaku industri kripto tapi juga pelaku bursa ya. Sudah lama sekali. Pak Hamdi, kita kasih knowledge kepada pemirsa Ngobrol Ekonomi. Apa yang dimaksud demutualisasi bursa? Oke, mungkin sebelum saya jawab itu kita kembali ke sejarah dulu kali. Oke, silakan. Dulu awalnya dulu bursa itu dikelola oleh pemerintah malah. Dulu di bawah Bapepam. Dulu Bapepam P-nya 2, jadi LK. Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal. Jadi sebelum tahun 92 itu pengelola bursa itu adalah Bapepam dulu. Nah kemudian itu ada ininya kan, ada kendalanya. Kendalanya apa? Pada saat di lantai perdagangan bursanya kekurangan fasilitas, nunggu anggaran dari negara kan bisa lama turunnya gitu. Sementara para perusahaan sekuritas kan nggak bisa nunggu. Nah akhirnya waktu itu pengelola bursa bilang, lu kalau mau dagang itu ya cari meja sendiri, siapin sendiri. Nah cuman kalau sekarang kan bisa jadi masalah. Dianggap nanti pemerintah mengambil uang dari swasta, bisa jadi isu korupsi segala macam. Cuman waktu itu nggak ada pilihan gitu. Nah kemudian jadi bursa kita ini ada beberapa tahap gitu ya, ada beberapa zaman gitu kan ya. Nah waktu itu di sebelum tahun 91 ya. Nah kemudian tahun 91 itu dibuatlah bursa, diswastanisasi Bursa Efek. Yang waktu itu adalah Bursa Efek Jakarta, itu tahun 91. Kemudian resminya itu tahun 92, bulan Juli 92. Awal Bursa Efek Jakarta menjadi perusahaan swasta dengan status sebagai mutual ya. Jadi lawan dari demutual tadi. Mutual maksudnya pemegang sahamnya adalah para perusahaan sekuritas yang menjadi anggota. Jadi mirip koperasi ya? Ya boleh dibilang ya perkumpulan lah. Jadi pemegang sahamnya mereka yang anggota. Sendiri yang mengasih modal. Yakni adalah perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ya. Nah kemudian dalam perkembangannya sekarang ya di Undang-Undang P2SK yang baru, pemerintah melakukan demutualisasi. Jadi demutual artinya memisahkan antara keanggotaan dan kepemilikan saham. Jadi dengan demutualisasi, kepemilikan saham bursa tidak hanya dimiliki oleh anggota, tapi bisa juga oleh pihak lain. Pihak lain pun bisa entitas, bisa juga individu, bisa perorangan. Kalau nanti misalnya bursanya sudah listed juga di bursa mana gitu, lain, seperti itu. Jadi itu bisa dimiliki oleh pihak lain. Ini biasakah kalau mengacu kepada bursa-bursa lain? New York Stock Exchange, lalu kemudian London, dan beberapa bursa dunia yang lain, apakah sudah demutualisasi juga? Kalau saya lihat sudah sebagian besar bursa dunia itu sudah demutualize ya. Malah yang surprise itu India itu sejak tahun 92 malah. NSE-nya sudah demutualize ya. Jadi arah kebijakan di berbagai negara memang pada akhirnya adalah demutualisasi gitu.
Itu tadi memisahkan antara kepemilikan dan keanggotaan. Pak Hamdi, kalau yang Anda tahu begitu ya sebagai pelaku di bursa begitu, mengapa baru sekarang begitu wacana demutualisasi ini kemudian dikeluarkan oleh pemerintah? Kenapa baru rezim sekarang? Sebetulnya wacana itu sudah lama gitu, demutualisasi. Waktu saya masih di bursa itu sudah muncul wacana itu. Cuman kan untuk melakukan itu kan perlu perubahan undang-undang dong gitu. Nah, itu baru kembali terjadi lagi P2SK. P2SK itu kan seperti Omnibus Law ya, sapu jagat ya. Itu baru tahun 2023, kemudian kemarin direvisi di 2026. Baru sekarang muncul dikuatkan dengan undang-undang. Kalau tanpa undang-undang kan nggak bisa. Cantolannya ada seperti itu ya. Oke. Lalu kemudian pro kontranya menurut Bapak sudah terjadi nggak di teman-teman pelaku bursa ini? Dan apa itu? Yang pasti kan di perusahaan sekuritas, kalau sekarang mereka jadi pemegang saham, kalau nanti bursa sudah demutualize, misalnya bursa melakukan right issue, kan mereka harus top up nambah modal, betul, atau mereka kehilangan kepemilikan gitu. Nah ini akan ada corporate action real begitu pasti yang ada terjadi. Corporate action ya? di Gejolak bursa. tidak dalam teman-teman sekuritas? Sekarang belum terasa ya, karena emang ada pro cons-nya. Kenapa bursa itu perlu didemutualisasi? Karena satu ya, dengan mutual seperti sekarang itu kan sepertinya ada konflik of interest itu. Perusahaan sekuritas sebagai pemegang saham dan juga sebagai anggota. Kadang-kadang mereka lupa, misalnya bursa melakukan pemeriksaan ke mereka, mereka menganggap gue ini pemegang saham, tuh jangan periksa gue gitu, atau lu jangan galak-galak gue gitu. Dan kalau mau dikenain sanksi, ini pemegang saham lo, ntar lo bisa ini lo kena dari pemegang saham. Itu kadang-kadang hal-hal sepele yang bisa itu terjadi. Kontranya. Kalau yang pro? Yang pro-nya kan dengan ada demutualisasi, artinya kesempatan bursa untuk dapat pendanaan lebih gede kan lebih besar. Kalau misalnya nanti ada suatu investor gede yang membeli saham bursa, yang uangnya tidak terbatas, mereka kan bisa menyetorkan modal yang gede. Gitu. Kalau sekarang kan satu perusahaan sekuritas atau anggota itu kan memiliki satu saham. Kalau nanti kan bisa aja dengan demutualisasi satu pihak bisa memiliki lebih dari satu saham dan dalam nilai tergantung kekuatan dan kemauan mereka modalnya. Ya. Nah kalau bursa sudah, apalagi kalau nanti sudah IPO bursanya, bursa kan bisa dapat pendanaan gede dan itu bisa digunakan untuk pengembangan bursa yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh anggota bursa sebagai perusahaan sekuritas gitu. Jadi sebetulnya secara nggak langsung anggota bursa pun diuntungkan kalau nanti bursanya sudah sudah melakukan investasi yang besar, kemudian sistemnya sudah sangat canggih dan pengembang-pengembang lain sudah dilakukan. Yang menarik keuntungan kan juga anggota bursa, walaupun dia bukan pemegang saham lagi misalnya. Itu kalau dari sisi pandangan Anda pribadi, Anda termasuk orang yang setuju atau tidak setuju dengan demutualisasi ini dan apa alasannya? Saya kira mau tidak mau kita harus demutualisasi, karena kalau kita tidak demutualisasi kita akan ketinggalan dari bursa-bursa yang lain gitu. Mayoritas bursa-bursa di dunia sudah dimutualis, masa kita sendiri masih mutual gitu. Nanti kita bisa kalah bersaing dari mereka. Kalau kita tidak bisa melakukan pengembangan yang sejajar dengan bursa lain, nanti investor global itu kan dia akan mencari bursa mana yang dianggap paling menarik ya. Iya. Kalau bursa-bursa di luar sana, taruhlah New York Stock Exchange begitu, berarti kita bicara kalau udah demutualisasi, pemegang saham terbesarnya itu kebanyakan biasanya siapa? Yang majority itu, apakah sovereign wealth fund negara tersebut atau siapalah begitu ya? Saya kira pasti pihak-pihak yang punya duit gede kan, yang punya bisa sovereign wealth fund atau fund-fund yang lain gitu. Seperti di Indonesia, kalau yang saya baca-baca sih, Danantara pun berminat untuk jadi pemegang saham di Bursa Efek. Apa jadinya kalau Danantara menjadi pemegang saham di Bursa Efek Indonesia? Nah ini agak menarik juga dibahas karena Danantara sendiri kan membawahi beberapa perusahaan yang juga listed di bursa. Nah, jangan sampai nanti terjadi konflik of interest lagi gitu. Danantara bilang, lu jangan kena sanksi perusahaan A itu kita punya itu jangan gitu. Bisa terjadi kalau mereka pegang saham terbesar gitu. Kemudian ada salah satu pihak di bawah itu yang melakukan pelanggaran, kemudian bursanya jadi sungkan. Ini kalau kita tegur nanti
pemegang saham terbesarnya ini nanti jadi masalah. Gitu. Iya, menarik juga ya. Berarti kalau seperti itu apa yang harus diperkuat? Misalnya taruhlah pengawasannya, harus tata kelola harus lebih baik. Ya? Kan dengan demutual itu diharapkan tata kelolanya akan lebih baik. Harusnya pemegang saham itu memahami bahwa sesuai tata kelola dia nggak boleh intervensi dengan kebijakan direksi bursa nanti gitu. Jadi harus bisa memisahkan fungsi sebagai pemegang saham dan kalau bursa melakukan tindakan penegakan hukum terhadap anggotanya yang juga milik dari pemegang saham, harusnya pemegang sahamnya tidak ikut cawe-cawe gitu. Kalau enggak nanti independensi bursanya jadi dipertanyakan. Oke. Lalu kemudian kalau efek terhadap profesi penunjang dan lain sebagainya dengan adanya demutualisasi bursa ini? Kalau perkembangan terakhir saya dengar ya, OJK seperti notaris ya. Ada notaris, ada law firm, lalu kemudian maksudnya pengacara ya, penasihat hukum. Mohon maaf, penasihat hukum, lalu terus kemudian accounting ya, KAP dan lain sebagainya. Apa ada dampak tertentu? Sebetulnya kalau dari aspek itu tidak banyak perbedaan ya, kan sebagai entitas sama aja. Sebagai PT yang tadinya sifatnya mutual menjadi mutual kan secara PT sama aja. Jadi pekerjaan notaris saya kira sama aja, nggak ada bedanya. Nah cuma yang saya dengar perkembangan terakhir kalau sekarang itu notaris itu kan notaris pasar modal khususnya. Mereka hanya diwajibkan memahami peraturan pasar modal, tapi ke depannya mereka juga harus memahami peraturan di luar pasar modal, misalnya perbankan, asuransi, emang harus seperti itu. Karena industri dari emiten ini kan industri berbagai begitu, dan mereka emiten bursa, mereka juga debitur dari perbankan dan lain sebagainya. Jadi memang khusus notaris itu pasti akan dituntut meningkatkan knowledge mengenai konten dari Undang-Undang P2SK ya. Tidak hanya demutualisasi, tapi perubahan-perubahan yang lain ya, karena nanti di salah satu perubahan di Undang-Undang P2SK, pemerintah akan membangun yang namanya PFII kan, Pusat Financial Internasional Indonesia. Dan itu sudah diketok oleh paripurna bulan lalu ya. Dan bedanya itu kan pakai common law. Sementara kita tidak pakai civil law, kita pakai civil law. Apakah nanti notaris yang ada di Indonesia bisa berpraktek di PFII gitu? Itu tantangan yang menarik gitu. Jadi kalau misalnya notaris ya, ini harus bicara sama OJK. Apakah anggota ini yang ada di Indonesia bisa berpraktek nanti di PFII, yang rencananya di Bali kalau nggak salah. Cuman itu kan perlu pemahaman hukum yang berbeda. Kita pakai civil law, tapi di sana pakai common law. Gitu. Itu tantangan buat notaris saya kira. Siap. Terakhir, dengan demutualisasi bursa ini, Pak Hamdi sendiri membaca politik hukum terhadap financial industry ya, bisa dibilang seperti itu. Indonesia ini arahnya kemana? Dengan demutualisasi, kalau kita lihat tadi ya, sebagian besar bursa di dunia sudah mutual, artinya kita sudah mengikuti tren yang ada di perkembangan yang ada di dunia ya. Tadi kalau kita tidak ikut, kita akan ketinggalan. Tadi versi singgung soal MSCI mengenakan kita sanksi ya, investor asing jadi keluar gitu. Nah kalau nanti kita nggak berubah mengikuti bursa lain, mungkin kita tidak lagi dilirik oleh bursa-bursa yang ada di dunia. Karena kita dianggap kalau kita masih mutualize, independensinya dipertanyakan, kemudian keterbukaan, transparansinya betul. Itu juga isu lain seperti itu ya. Jadi dengan demutualize diharapkan tata kelolanya akan lebih baik dan bursa dijalankan oleh orang-orang yang memang profesional, karena dipilih secara profesional. Oke, baiklah. Baik, terima kasih Pak Hamdi sudah menemani saya di Ngobrol Ekonomi mengenai demutualisasi bursa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga dengan otoritas bursa yang saat ini. Saya Vesy Alif pamit, sampai jumpa.